di negara miskin pun kita yang paling miskin. Katanya sudah ditunjukin ke mereka, tapi nggak ada publis resmi dari setiap jurnalis itu. Keputusan-keputusan yang nggak make sense aja, apalagi dengan menteri-menterinya yang sering blunder statement itu loh yang Gue malah setuju ditangkap. Karena Itu bahaya. Itu bahaya. pencitraan untuk ini kayaknya buat nyalonin presiden nih. Betul. Ini yakin gue di 2029 pasti nyalonin nih dia. meme yang beredar di Twitter sih, aku ngeliatnya banyak di Twitter, ada foto Pak Jokowi. Selamat datang di Siaran Darurat. Ini adalah podcast di mana kita akan membahas apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini bersama saya Rizky Teguh dan Lonjong Hijau. Aku aja kenalin babi. Benar mana lu? Kenapa hijau pilihan baju? Kau urus keluargamu. Coba kenalin ini. Kenapa hijau pilihan? Suka aku, badanku. Hijau tuh Udah kau narkoba. Dan saya Putra Nababan. Di sebelah kiri kanan saya ada, di sebelah kanan ada Andri. Andri, halo teman-teman. Gimana bro? Kabar bro? Halo. Aman. Udah nyampe belum? Ya podcast ini. Iya, udah nyampe belum? Kekeluargaan sih nyampe ya dari awal. Tapi openingnya aduh nggak enak sama senior nih. kok ada itunya. Kurang hook nih. Kita nggak butuh hook bro. Tapi Nggak butuh hook. Kenapa kalian kompas sekali menodong anjir? Kita andalkan komedi-komedi yang ada di dunia ini. Di Korea ini. Tapi Andri ini kontennya membuat status sosial jadi berubah. status sosial berubah ya, telak ya. Dia ngasih ilmu-ilmu mahal, Pran. Maksudku nggak perlu juga sih itu. Ya kan nggak apa-apa tahu settingan handphone orang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi kan dia ngasih tahu ilmu mahal menurut Itu dia. mahal menurutku. Nggak apa-apa orang pakai celana skinny juga nggak masalah kan. Mangkas bilang dirapiin aja aman sih. Aman. Ini kan kayak gitu soalnya. Nggak merubah status apapun itu. Tapi kalau misalnya dia ke Pantai Selatan diculik Ratu, Apa? kan pakai hijau deh. Kenapa deh? Diculik nggak, Mak? Dibunuh langsung. Nyiroro Kidul kan. Fokus ini. Andri Caut. Itu Andre Senopati. Senopati, friend. Oke. Senopati. Di sebelah kiri kita Ada gajah duduk. Gaduh. sarung ya. Sarung. Emang literally. Toptir itu sarung toptir itu. Gajah duduk. Oh, mahal ya? Iya, bukan cuma Cukup mahal. Sama Wadimor? Wadimor sih. Gajah duduk sih nggak? gajah duduk lah. Gajah duduk sama mangga. Mangga ada. Ada sarung mangga. Iya. Oh, bentuknya kuning gitu. Warna atau bentuk? Masa bentuknya kuning? Iya juga. Bentuk kuning gimana? Bentuk kuning. Ada Ilham Setiade. Salam kenal guys. Seorang Kakare itu. Dia ada Rai kan ada. Kakare. Oh Dia iya, ngecek Kakare. Kakare. Nah, tapi aku mau bilang dia adalah salah satu influencer di bawah Bapak Anies Baswedan. Apa sih nyebutnya itu? Maksudnya di bawah, maksudnya Anak abah, anak abah tapi Seniman bersatu. anak abah sehat. oh seniman bersatu. Seniman bersatu. Lama kali ngakuin itu aja. Orang udah ku unfollow juga akunnya. Seniman bersatunya. Tapi masih aktif kan? Enggak. Oh, udah gak bersatu. Karena kan gak ada kegiatan lagi. Apa kegiatan? Oposisi, kegiatan oposisi. Iya, kegiatan oposisi. Memecah langsa. Ya orang Wow, Pak Anies aja main TikTok Canda. kok. Emang iya? Iya kan aktif di TikTok deh sekarang. Ya biar namanya masih ada di Ya nggak apa-apa. Pilpres. Pak Anies mau main TikTok, main apa juga nggak masalah juga kan sebenarnya. Daripada Ya, cuma main kan- konstitusi. Tapi jujur, profil Bumble-nya dia sama Pak Anies. Gue bongkar. Apa sih itu? Masih anjing. Pak Anies. Kan gelini tuh. Gelini. Maksudnya cewek-cewek Bumble emang tertarik ngelihat Iya. orang dekat dengan Anies. Biasanya ada di deskripsi non voter 02 gitu-gitu. Gue udah jelas sama Anies gitu.
Oh di Bumble tuh Di ada. Bumble itu ada diskriminasi Oh, voter Iya, gitu. tadi sih ada. Gue Non voter. Nggak pernah main. Gua nggak main, bro. Gua nggak main, Yang bro. semalam. Ya yang kan nggak pakai Bumble itu. Oh enggak ya. Pada goblok. Kalau internal ya obrolan kalian ya. Ada kamera nggak boleh. Ya, Tapi Di Bumble berarti ada itu. Ada kategori Enggak, maksudnya mereka non kasih 02 voters gitu. bukan kategori dari Bumble-nya lah, bangsat. maksudnya dia ngasih deskripsinya gitu Di loh buat deskripsi. dia. Bio. Bayo. Gitu ya sekarang ya. Emang kalau misalkan kau bukan 02 voter di Bumble, chance mendapatkan pasangan lebih besar. Rata-rata hijab. Gimana nih? Gimana maksudnya? Maksudnya Tapi emang targetmu hijabers. hijabers. Asik. Oh jadi foto dengan Anis adalah salah satu cara untuk menggait mbak-mbak hijabers. Lumayan. Badan sehat, hubungan sehat. Kita langsung masuk ke topik pertama. Ya. Topik 1. Topik apa? Angka kemiskinan Indonesia tertinggi di ASEAN. Indonesia tertinggi di ASEAN ya. Tertinggi ASEAN. Padahal kan ASEAN tuh termasuk rata-rata kan Miskin. negara miskin kan. Negara- Ya, Singapura ya. lah yang kaya. Di negara miskin pun kita yang paling miskin. Tapi fair menurut gua karena Indonesia kan Secara penduduk penduduknya lebih banyak juga. 280 juta. Iya. Tapi coba kita baca ya. Baca dulu lah biar ini. Lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Setengahnya, Pren. Lebih dari setengah. Bank Dunia memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 171,8 juta. Banyak banget orang miskin. Atau 60. Banyak orang miskin yang dikumpulin. Ada 177 juta. Berapa 100? 71,8 juta. Fucking shit motherfucker. Oh, English. Anak abang. Apa English? Atau sekitar 60,3% hingga akhir 2024. Akhir 2024 loh. Sekarang udah menjelang pertengahan 2025. Udah nambah lah. Nambah lah jadi Sejuta, 62, 63 gitu. Anjir. Itu yang 58% ya di situ semua tuh. Wih, Anda itu tidak ada data ya? Enggak juga sih. Anda Pendukung kelebihan. Prabowo juga banyak orang kaya Iya. ya. Pengusaha jahat. Tapi 171 juta tuh angka yang cukup 60%. gila loh. Di atas 5. Ih, tinggi ya. Tapi Tinggi itu gimana? kata ada yang statement dari orang pemerintah kata kalau lu sehari makan 20.000 tuh udah cukup. Kita baca ini paragraf berikutnya. Buat negara yang berpendapat menengah ke atas, kaya Indonesia yang dianggap miskin itu mereka yang pengeluarannya di bawah 6,8 US dollar atau sekitar 108.000 per hari. Oh itu mah nggak menentukan orang miskin, bisa aja orang Hemat. anak magang dibego-begoin. Iya, Banyak, banyak. Orang hemat juga tuh. Orang Per hemat. orang itu ya, pengeluaran per orang. Iya per hari 108.000. Per hari, per orang. Coba Iya. kita hitung dulu pengeluaran kita per hari. Per hari ya. Masing-masing ya. Berarti miskin lah aku. Aku juga. Kok masih nanya sih Ronar? Kok masih ada pertanyaan itu di kepalamu? Pengeluarannya di bawah. Aku hemat. Cuman kupikir selama ini hemat itu bahasanya. Miskin. Tapi kebutuhan. Iya, tapi kan itu udah Gini termasuk ini kopi nih ya. Ini dulu per hari ini aja ya. Aku bangun tadi kan. Bangun aku Bangun. beli kopi 32.000. Mahal kopi 32.000 mahal aja ya. tuku 23 tuh. Iya kok. Jago 8.000. Iya, oke lah. Ini kita tunggu dulu ya. Indo Cafe 2.500. 32.000. Seduh 4.000. Udah tuh ke sini nggak ada lah ngisi bensin anggap 10.000 lah nyampe dah itu 40.000 udah. Baru paling nanti makanku cuma sehari. Cuman sekali aku sehari makan. 25 ribuan. Kenapa kan cari? Hemat. Puasa Nabi Daud. Ada. Itu 20.000 udah berapa tuh? 60 ribuan. Udah rokok sebungkus. Yang 12 batang. Miskin. Kau berapa? Gitu ya. Ini biaya per hari aja yang Iya daily sehari ya. per orang. Biasa rokok 30.000 sebungkus tuh. Rokok. Aku makan 2 kali biasanya. Iya. Anggaplah sekali makan 20.000 kan. Iya. Itu udah 70.000. di Jakarta udah udah murah tuh kan. Iya. 20. 1,28 70.000. Bensin berapa ya? 15.000 per hari masuk akal nggak? Atau 10.000? 5.000. Kalau per kosan hari kan ya? dekat Per dari hari. sini. Enggak kan kemana-mana. Iya per hari. 10.000 lah, 10.000. 20.000 5 hari masih kena deh beat ya. Tapi aku naik Lexi Pilek sih. Seleksi pilek tuh gimana?
Standarisasi. Yang harus kencang kalau lambat Dia mau servis aja bro. Iya. Mau servis itu. Enggak gini apanya. 20.000. 15 lah anggap 15. Untuk Oke. 85. 85 kopi. Biasanya aku satu tuh kopi. Kunangan. Ya enggak usah, brandnya enggak usah. Random sih tapi rata-rata. berapa 20.000 masuk akal 20.000 nggak? 25 deh, main di 25 25 deh. biasanya. Iya, 25 lah. Enggak nyampe 20.000. Iya. Kadang tuku kadang ini Iya, 25 deh. 25, 105. Masih di bawah 108, 3.000. hampir kaya aku. Kau butuh ngeluarin 3.000 lagi. Parkir 2.000. 107. Masih miskin, masih merasa kaya kok. hampir kaya kau Hampir. kau cuma 80.000 jauh kali dari Ya, 100. apa bedanya? Cuma beda Hampir kaya 3.000. aku. Tapi kalau ngambil average gitu mah Pakai biaya kos, Pren. Iya, makanya kayaknya Biaya kos kan sebulan kan Iya, bayar. Lo beda iya. tuh per hari. Iya, enggak fair lah kalau gitu kontrakanku beda juga lah. iya bisa. Ini kan Oh, ini Per hari. yang pengeluaran daily katanya. Iya. Pendel, oke. Beda sama utang. Kalau kau Dri, Aku ya, aku ngerokok enggak? ngerokok enggak gua, ngerokok enggak gua. Jadi Enggak gua nyampe ilmu mulai. Masa enggak Kurang Iya apa? bener goblok. Oke, aku salah. Dia bener enggak ngerokok. Langsung Oke, minta maaf. aku yang nggak nyampe. langsung minta maaf. Ngerokok bangga tolol. Iya. Gue biasanya kita pagi jangan langsung ngopi gue, brunch dulu. Brunch gue brunch. Pagi ke siang ya. Pagi ke siang brunch. Brunchnya apa? Brunchnya apa? Brunchnya kita pakai rancaras banget gue akuin. Apa tuh? Warung. Oh, Warung tetap warung, warteg agung. dari Berapa? 25 gitu ya, 20. Iyalah main di 25 lah paling 25. lah. Main di 25. Main di 25 udah dapat ayam gue. Oke, kayak judi ya. 25. Oke, 25. Udah dapat brunch, ayam. after brunch. Baru ngopi tuh. Oke. Ngopi biasanya gue di yang tuku-tukuan gitu 25 25 berapa? juga. 25 lah. 25 lah. 50 udah gocap Udah tuh. gocap tuh. Bensin gue tadi tuh seminggu paling beat gue hemat. Seminggu tuh 20.000. Hitungannya sehari goceng sehari Iya, goceng 55. 55. Udah. Siangnya Siangnya Makan siang ya makan siang kan brunch. Bukan Oh, brunch. malam makan malam. Iya, makan malam kita baru yang agak ini lah, Fancy. yang Fancy agak, ya. agak fancy lah. alias Indomie nyemek. Indomie Indomie berapa itu? Indomie Bangladesh tuh berapa? 15.000. Dulu nggak 20-an sekarang. 20. 75. Segituan. 75. Ngopi Iya. lagi enggak? Ngopi lagi enggak lah. 75 ya cuma. Segituan. Masih Miskin. miskin. Kita semua miskin. Kita semua miskin di Iya, dunia ini. maaf, kita semua Tahu, miskin di dunia Kita ini. termasuk 60% itu ternyata ya. Iya. Iyalah, makanya kalau hitungannya itu miskin semua kita satu kantor ini pun miskin. Makanya emang negeri ini kuasai Cina, Bro. Woi, Wis. Wow. Nggak ya? asli, enggak apa-apa. Betul itu. Kalau dianggap miskin itu mereka yang pengeluarannya di bawah 108.000 per hari untuk per 108.000 orang. per hari. Oh. Kalau orang-orang hemat ya masa berarti orang-orang hemat yang dihitungin juga sama dia. Iya, makanya ini Tapi make sense. Tapi kan sehemat-hematnya kebutuhan juga beda. Kalau dia hemat mungkin tapi dia naik mobil. Tapi kan emang kalau hemat emang pasti karena miskin ya. Iya. Kalau Enggak juga kalau lah. pegawai SCBD yang naik Transum, Iya. Itu naik Transum terus belum kaya dia masih pegawai kan. Iya. ya maksudnya miskin tuh. Tapi nggak di bawah garis Nggak di bawah kemiskinan. garis kemiskinan. Duit sebulan yang dia dapat berapa tuh? Berarti ukurannya di situ bukan pengeluaran perharinya. Tapi ini Bank Dunia. Bank Dunia kok ngomong langsung sama PBB. Oh, Bank Dunia berarti dia mengambil rata semuanya Iya, tuh. Ngerti juga gimana cara nelitinya. Ini kan ASEAN. Gak tahu juga kita gimana cara Kalau neliti Bank misalnya Dunia. pengeluaran 100.000 per hari di US, nah miskin berarti dia. Iya. Kalau di US 100.000. Mau ngomong Miskinan sama ya. Pak Budiono ya langsung kan. Udah bukan kerja. Jangan. Yo. Wapres Iya, kan, Pak Budiono. Wapres zamannya SB. Betul. Iya, tapi kan dia betul. mantan gubernur Bank BI. Iya. Oh iya. Gila loh. Gak tahu apa-apa Mau tau. anjing. Anis doang taunya goblok. Oh ini kunci paragraf ini terakhir nih. Indonesia yang pakai standar lebih rendah yaitu $3,65 per hari per orang. Tapi kita tetap lebih tinggi. Oh. Jadi tadi itu standar ASEAN. Tapi Oh, 108.000 itu standar ASEAN. Betul. Kan 6,85 US dollar itu dikurskan jadi
jadi 108.000. 108.000. Itu standar ASEAN. Tapi Indonesia rata-rata pengeluaran per hari per orangnya itu 3,65. Anggaplah setengahnya. Lebih rendah juga ternyata. Setengahnya berarti 150. Enggak, 36 kan, 3,6 itu Ya setengahnya. Sosok jago matematika. Langsung ini biar dilihat ganteng, biar lihat ganteng. Udah kok cuma hitung-hitung protein aja kok. Tapi berarti pilihan kan? Maksudnya pilihan Orang-orang kita mau Indonesia miskin apa enggak gitu. memilih untuk Miskin. pengeluarannya segitu. Ngerti gak lo? Iya kan? Maksudnya gimana tuh? iya, maksudnya kita nggak mungkin per hari bisa 200 gitu-gitu ya. Maksudnya kan hidup Enggak ini nih. Berarti rata-rata per hari menurut data Bank BI itu kita itu setengahnya dari standar itu tadi. Setengahnya berarti 54.000. Udah? Rata-rata pengeluaran kita per hari di Indonesia 54.000. Itu standar kita udah rendah tuh, tapi kita tetap paling tinggi kemiskinannya. Kemiskinan iya sih masalah ini. banyak. Iya. Berarti kita udahlah pengeluaran kecil tetap miskin dianggap. Baik. Malaysia, sesama negara berpendapatan menengah ke atas, tingkat kemiskinan anjing. Cuma 1,3%. 1,3%. Oh gila. 1, Kak. Itu kan orang Batam yang merantau itu pasti yang. Yang 1,3 itu Kan gak Batam doang anjing. orang-orang Batam yang merantau ke Warga Malaysia. sama ke warga Kampung Durian. Kampung Durian tuh miskin tuh. Iya. Filipin miskin. Filipin kan Susah. Karos, tok dalang, miskin, Iya, miskin, itu miskin. yang dihitung. asli lah karos. Kartun lawan kita ya. Tapi kalau pendapatan UMR tuh bisa dibilang miskin atau enggak? Maksudnya? Pendapatan UMR, maksudnya UMR per kota gitu. Misalnya kau tinggal di Jogja, pendapatanmu UMR gitu. Miskin nggak bisa dibilang? Ya enggak juga lah karena standar di kota itu kan. Kan berarti per daerah kan bisa beda-beda nih pengeluaran. Misalnya di Jogja 20.000 aja udah cukup Tapi sehari. kan dia standarnya itu bukan pendapatan. Iya, kalau pengeluaran. Iya, kalau pendapatan mah nggak bisa kayak gitu lah. Orang paginya agensi malam ngelit karaoke juga lebih tuh. Lebih. Iya. Itu deh, ngelit karaoke berapa sih bayarnya? 1,5. Tapi serak ya. Udah kecil, bawain lagu orang. Belum ditutup tamat Dhani. Iya. Dan di Vietnam tingkat kemiskinan cuma 18%. Tapi kurs dia di bawah kita. Oh iya. Iya, kursnya Vietnam di bawah kita. Tapi makmur berarti Iya, walaupun di bawah. makanya itu. mungkin lebih Justru rendah, itu. tapi ya Semua dibahagiakan sama pemerintahnya kan. Emang di sini enggak? Enggak lah. apa indikasinya? Jangan. Anda sentimen pemilu nih Mas ini. Enggak, emang kenyataannya gitu kan. Kalau Apa misalnya indikasinya? kita nih butuh protein, daging segala macam mahal. Ya udah makan aja serangga, belalang gitu-gitu loh. Statement-statement yang cabai mahal, jangan banyak makan cabai. Iya, statement-statement yang bukan mendukung rakyatnya untuk maju tapi mendowngrade rakyatnya, menyesuaikan, meminta rakyat menyesuaikan kondisi. Next kita pindah ke topik kedua. Kontroversi kebijakan Deddy Mulyadi. Oke. Ini bapak ini nih lagi cukup KDM. lagi cukup FYP. Iya FYP. FYP Lagi global nggak FYP termasuk FYP global nggak dia? FYP global dia FYP gede lumayan. Iya. FYP gede. Iya. Di sosial media emang hampir rata-rata diisi sama dia dan ikat kepalanya ini kan. Number saya beda dikit sama statue dia. Iya. Beda dikit. Nah, dia kan Hobi dijulukin konten juga kayak Atta Halilintar ya. Nah, dia dijulukin juga Angkat kan kepala ini juga apa nih. namanya Jokowi 2.0. Betul. Jokowi 2.0. Karena kebiasaan belusukan. Dan pencitraan untuk ini kayaknya buat nyalonin presiden nih. Betul. Ini yakin gue nih 2029 pasti nyalonin nih dia. Kecurigaan banyak masyarakat. Enggak, pasti. Bukan gitu. Dia udah ada angkanya. Pasti 2029 dia nyalonin presiden. Pres ini Deddy Mulyadi. Kualitas argumen lo Panji sih. Iya. Tapi kan pendukungnya banyak, Bro. Jangan asal tuding. Orang nyerang Deddy Mulyadi dikit langsung kena Diserang hajar. balik. Vito kena serang tuh. Vito, oh ini Vito Kocobeka. Kenapa? Kan waktu itu Ada ngomongin video stand up dia bahas Deddy Mulyadi. oh, Apa? Ya apa? Diserangnya kayak mana? Nanya itu. Diserangnya kayak mana? Ya diserang gara-gara dia nyerang Deddy Mulyadi. sampai di akun stand up video ada tolong dong cariin yang namanya Vito Buset. gitu. Bujet. Militan ya, kayak fans JKT ya. Lumayan. Ada tiga kontroversi kebijakan yang dikasih sama Bapak Deddy Mulyadi. Yang pertama adalah vasektomi jadi syarat bansos. Aku sebenarnya nggak tahu vasektomi ini Iya, apa. vasektomi ini apa sih? Vasektomi itu Salah satu kebijakan baru dari Deddy. tahu aku.
Salah satu kebijakan dari Deddy Mulyadi yang menuai kontroversi ialah mengenai vasektomi atau program KB. Pria dijadikan vasektomi itu KB tapi untuk cowok. Jadi saluran spermanya dipotong. Sehingga ketika berhubungan badan yang keluar itu cuman cairan semen. Sedikit plan. Cairan semen. Langsung kecil tuh ngemek. Udah tau gak ada caranya ke sana. Apa mandor-mandornya? Cairan semen atau air mani. Semen sekarang tuh keluar. 3 roda. Bisa buat bangunan itu enak. Jadi sperma itu ada yang bawa cairannya. Cairan sperma itu dibawa oleh cairan air mani tadi. Nah, si vasektomi ini memotong cairan dari yang bikin anaknya itu. Pokoknya spermanya tidak ikut ke cairan air mani ini. Anjir. Jadi spermanya di dalam ngendap. Keluar gitu. Keluarnya gimana dia? Misalnya Dari gitu. Enggak, nanti kalau pengen ngambilin Capek juga ngekernya tuh ya. Jadi yang ngendap aja di badan kan dia protein. Jadi protein ke badan lagi. Sperma itu protein. Tapi kalau nggak keluarin, Bisa dikonsumsi badan lagi. oh bisa ya? Ya bisa lah deh. Makanya ada Jangan bisa-bisa. Itu tolong diklip lagi ya. Enggak, itu betul, aku udah baca itu. Tapi aku tahu vasektomi itu KB buat cowok. Cowok Setahu intinya gue. simpelnya itu. Kebiri. Bukan kebiri. Kebiri hukuman. Potongnya dipotong. Disuntik kan ada ini suntik. bodoh lagi nih. Bodoh nih. Totongnya dipotong katanya, Bo. Kebiri tuh bukan totongnya dipotong. Bukan lah. Gila kok. Jadi apa? Ya dilemaskan. Dilemaskan. Ini pun salah. Syawatnya Syawatnya dilemaskan. Caranya caranya kayak Oh mana? caranya. Oke. Dia masih ada ngedeng disuntik. Disuntik aja dia tidak punya. Oh jadi dia nggak bisa engas sih bisa ngaceng nggak bisa. Enggak bisa ngaceng. Tapi Nggak sange bisa bisa. sange, nggak bisa sange. Nggak bisa sange. Nggak bisa. Nggak bisa. Flat aja hidupnya flat. Nggak bisa. Anjing. Namaste dia namaste. Namaste. Tenang dia. Nggak bisa. Jadi gini terus tuh. Itu Makanya kayak hukuman. itu kayak terberat tuh bagi cowok tuh nggak bisa sange itu. Wis Nggak kemana nih? Kemana nih? Gak maksudnya sebagai kalau cowok nggak bisa Seks bebas terus. nggak bisa ngaceng tuh kayak anjing. Hidup ini kayak mending kayak gue mati aja deh kalau gak bisa ngaceng. Enggak juga. Enggak juga. Semana sih? Ngaceng. Gue ngaceng semana sih. Segua. Jadi dia kalau ada ngaceng ada dua dia. Masa bersanding. Mirip gak? Mirip gak? Mirip. Yang botak kalau ini kalau ini botak. Baca ya. Pria dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Ia bahkan mengusulkan warga yang bersedia vasektomi akan diberi insentif 500.000. Oh anjir, ditawarin duit. Tapi nggak punya anak. Iya. Nggak bisa punya. Kan bisa KB, bisa misalnya ada keluarga yang anaknya udah 2 nggak mau punya Iya. anak. Kan itu Iya. tapi itu bukan nggak punya anak langsung. Tujuannya sih bagus untuk nurunin angka kemiskinan ya. Cuman caranya Brutal, kontroversial lah. Dan juga orang-orang yang mungkin belum kategori terdidik masih percaya dengan Banyak anak, banyak rezeki kan. dari bansos. Tapi ini ningkatin, bisa jadi malah ningkatin angka penularan HIV. Orang-orang kelas menengah ke bawah jadi Oh jadi bisa kalau itu tajis sembarangan. di samping bobotoh. terlalu asal jeplak. Iya. Masa terlalu asal jeplak deh. Iya. Fans itu fans bola gak ada salahnya. Iya. Jangan diserang. Gewe samping bobotoh nggak boleh bang. Si sampingnya boleh lah. Yang penting izin pun kan gitu kan nggak apa-apa. Nggak tahu sih aku. Yang penting izin aja. Ya itu jadinya kontroversinya itu banyak warga pria khususnya ya tidak terima. Kok kita yang di KB gitu. Padahal selama ini cewek yang menerima KB. Tapi menurut pendapat personal kau, setuju nggak? Misal bersedia nggak vasektomi? Misalnya nanti menikah terus. Belum dijelasin. Dengar dulu. Misalnya nikah, rencana punya anak berapa misalnya? Anggap 2 lah atau 3. Satu aja. Satu. Setelah punya anak 1, bersedia nggak di vasektomi? Enggak. Karena Enggak, ya kita kan maksudnya ingin ini ya, ingin ngetot-ngetot yang hebat gitu maksud gue. justru nggak bisa. Iya, tapi kalau cuman cerikit gitu, ngecerit dikit buat apa nih? Kok
kau bisa diserang feminis gara-gara statement ini. Kenapa? Karena narasinya sekarang emang kenapa harus perempuan mulu sih yang KB? Ya kan gak harus KB. Iya, dia juga dua-duanya gak mau. Gak mau lah. Gue gak nyuruh bini gue Perempuan. Nanti buang di luar kalau udah punya satu anak. Ih gak apa-apa. Ada teknologi namanya kondom juga. Iya benar. Iya. Tapi kan kan. kondom resikonya tetap ada kehamilan. Ya udah kecolongan tipis mah. Besar ini kan kalau Iya, jadi gede. besar ini. Iya. Bangsa. Tipis-tipismu SD juga sih. Emang kondom ada yang gak aman? Ada beberapa yang Ada. gagal-gagal tetap Iya. Oh, iya. bocor. Oh berarti pas ngecrotek kenceng banget tuh sampai Robek, sampai robek. kondomnya bisa robek tuh. Enggak emang bawa pisau. Udah kriminal sejak peju ya. Masa cairan doang. Tapi kau gimana? Kau Vasektomi. setuju gak kau vasektomi? Enggak, aku suka punya pengen punya banyak anak. Biar langsung bisa dimakan lagi kan? Emang daur ulang. Lahir Sumber protein, sumber protein. Beransnya bayi ya. Berarti bayi. Pengen punya anak banyak, nggak banyak sih itu ya 2, 3 gitu. Iya, tapi misalnya kan udah after terpenuhi itu. 3. Iya, itu maksudnya. Kan Itu. itu udah terpenuhi 3. Akan vasektomi nggak? Atau Enggak kayaknya. Kalau misalnya amit-amit gue miskin, jangan sampai amit-amit. Amin. Pas Amit gue bilang amin. Enggak dikabulkan doanya. Tante kau. gue nggak mau karena gue akan kasihan aja kalau gue hidup miskin tapi punya anak banyak, kasihan anaknya kan. Nah kalau misalnya gue banyak duit ya nggak apa-apa lah punya anak Banyak anak. 4, 5 nggak apa-apa. Tapi kan tergantung ini status sosial. Iya, Vasektomi enggak ya? iya, karena kan kasihan ngedidik anak dalam keadaan miskin lu menurut gue kasihan Tapi emang karena ini datang ke orang miskin doang juga kan? Buat Iya. bansos ya. Bansos ya, bansos. bansos. Nah, makanya dia tadi nanyain ke gua gitu dalam keadaan apa nih gua bisa vasektomi dan enggak. Tapi kau tidak melibatkan istrimu dulu dari tadi. Iya. Kau tidak bilang persetujuan istri. Bayangin Kasian. kalau istrimu melahirkan 4 kali, hamil Iya. 4 kali. Kan itu kan ada persetujuan juga gitu. Kalau misalnya nggak mau ya udah kita cuma 2, 1 gitu. Kalau istrimu bilang nggak mau, Iya gak mau samsak. Masa gua ngelahirin Ilham. nggak mau. Ya maksudnya ya kan dari sebelum nikah lu mau punya anak nggak gitu. Kalau enggak ya udah mungkin kita beda Kalau pandangan. setiap cewek yang kau tanya enggak, Itu tuh ada pertanyaan. Emang menjerumuskan itu kita namanya. ngejar aja. Cuma mau ngejar. Gimana? Tetap enggak. Dan itu cewek yang paling gue cintain gitu Iya. ya. Ya kita adopsi lah. Biar sama nasibnya kayak bapak. Bahaya. Statement kedua dari Bapak Deddy Mulyadi. Pengiriman anak ke barak militer. Ini aku paling suka ini. Gue suka. Rencana Deddy Mulyadi mengenai pendidikan karakter ala militer bagi siswa bermasalah mulai direalisasikan sejak Kamis 1 Mei 2025. Udah. Purwakarta dan Bandung menjadi 2 wilayah yang pertama yang menjalankan program pembinaan karakter semi militer yang melibatkan TNI dan Polri itu. Benar gue setuju tuh. Gila. Makin banyak yang nilang nanti ya kan. Bukan bodoh, barak militer mah. Kan Polri dan TNI. Barang militer cuy. Mindsetnya ntar jadi ke situ. Iya, kayak ini kan wamil kan. Jadi bersalah murid-murid yang dianggap bandel gitu akan dikirim ke Barak. barak militer. Dan gue kayaknya lebih setuju kalau misalnya ada bibit-bibit laki yang jadi boti ini masih dimasukin barak militer. Emangnya gitu. Ya maksudnya misalnya kita ngelihat nih kayak anjing nih kayaknya gedenya bakalan boti nih. Emang Masukin aja. kalau militer pasti nggak boti. Tuh. Emang siapa? Ada emang militer yang boti? Tentu saja kita tidak tahu. Tentu aja kita tidak tahu bagian itu. Militer memang ada yang boti. Tapi kan itu nggak ada urusan. Iya, terus Pengajaran semi militer dengan orientasi seks itu nggak ada Siapa urusannya. tahu biar dia tapi itu sekedar judgmental. Iya. Anjing ini kayaknya boti deh. Masukin anjing jahat bener gitu. Jahat bener kayak gitu. tapi kan kelihatan bibit-bibitnya kayak yang ke sekolah dia paling menor sendiri laki loh. Iya kan bisa kau bilangin gitu loh, jangan langsung dikirim. Aku punya teman yang ya sekarang dia gay, tapi dari SMA nggak kelihatan tuh nggak ini nggak mencela-mencela, nggak makeup tahu-tahu tamat sekolah kuliah jadi gay aja gitu. Itu nggak kelihatan. Iya.
kena tuh dia biasanya. Kena apa? Langsung setuju gimana sih? Ini mau di depan tadi kasih ini mau Tapi kayak sekarang ya boti-boti itu udah dinormalisasi kan, kayak didukung banyak banget orang. Iya. Yang ngedukung kayak dia doang. Tapi banyak banget cewek-cewek malah banyak banget didukung boti-boti gitu kan. Slay gitu-gitu kayak yes girl gitu-gitu. Gue lihat aja komen-komen selebgram boti gitu-gitu kan. Terus Banyak banget kayak yang dukung, nggak ada satupun yang ngehujat gitu. Ada kali, cuma kan ada, komentar tuh kan bisa dikontrol sih. Kita bisa ngeblok kalimat-kalimat ini. Di TikTok banyak kok yang ngehujat yang, ya apa sih jangan foto gitu, jangan gitu-gitu ada. Iya. Tahu nggak video itu? Ya itu, ya apa sih jangan rekam gitu-gitu. Ada tuh mayor. ya ini dong. Itu banyak dihujat juga. Gitu. Tapi ini poinnya ini, anak-anak bandel dikirim ke barak. Kalau Iya setuju sih. nggak kira-kira? Iya. Anak bandel kirim ke barak enggak lah. Enggak kan? Maksudnya kenapa semua jadi mindset militer gitu kan, mereka punya ininya kemampuannya masing-masing beda-beda. Pesantren kali ya, pesantren ya biar nggak bandel. Itu lagi, sama sama kan aja. konsep pesantren cuma ngumpulin orang bandel. Lu tau gak pesantren banyak putih? Ini kalian ngomong ada data kalian asal ngomong aja lu Tapi kan kalian. banyak. Enggak. Ini Kiai mesum. Banyak. Iya, beda dong sama Boti dong. ada kasus nggak, tapi Boti ada, gue nggak tahu, nggak pernah diberitain kali ya, cuman Apa? ada beberapa teman gue yang pesantren, dia ada yang banyak Boti menurut dia dan dibully sama dia. Oh. Boti sono gitu. Bukan berarti pesantren itu tempat Boti, enggak, cuman banyak ada pesantren. aja tetap. Iya, ada aja. Di semua tempat di seluruh dunia ini pasti ada Pasti ada botinya. boti. Iya, Betul. jadi nggak ada urusannya mau barak kayak mau pesantren kayak. Tapi itu anak-anak bandel kalau dia, aku juga nggak setuju Nggak sih, setuju gua. nggak gitu caranya untuk harusnya ya. Tapi apa opsimu selain itu? Ya kita kan kritik, kita nggak perlu ngasih solusi. Iya, berarti nggak ada opsi darimu kan? Nggak ada. Nah, ya udah. Kan emang kritik harus ngasih solusi. Enggak harus, aku nanya siapa tahu ada opsi lain selain ini gitu loh. Apa kek selain ke barak, udah Iya sih. jangan dibarakin gitu. Penjara. Wow. Langsung di penjara, masih cuman bajunya keluar di penjara. Ini bandel ya, kategorinya bandel bukan kriminal ya. Bukan kriminal. Kalau kriminal kan udah Penjara. udah beda. Iya, ada memang kasus kriminalnya. Kalau bandel cuman bolos-bolos sekolah, Rambut terus panjang. rambut panjang, main PS pas jam pelajaran, ngerokok di kamar mandi, aku semua itu. Kau kalau aja sana udah masuk barak kau. Untung aku di Sumatera Utara kan. Kan di Bandung. Tapi ini kan hanya berlaku ke siswa ya sejauh ini. Iya. Siswi belum. Ke pelajar kan, bagi siswa bermasalah kan, nggak berlaku ke semua. Mungkin akan dididik karakter kali. Ya masa ada anak-anak kecil nyolot dinding langsung masukin barang. Kalau berlaku ke semua. Gak adil. Ini penekanan supaya warga-warga Jabar tidak usah takut Purwakarta apa gitu ya tadi. Gak mau makan. Iya. Makan gak masuk barak katanya. Bisa jadi ancaman sih buat ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu ke anaknya tuh bisa. Tapi ada di TikTok. Aku udah ngeliat di TikTok. Ada ibu-ibu nakutin anaknya pakai video Bapak Deddy Bara. Mulyadi. Oh gitu. Ada di kita TikTok. Willy Dikasih sih. tahu video Mulyadi yang mau masukin Jadi barak. kan gitu. ada video Bapak Deddy Mulyadi ini bilang yang anak-anak yang bandel, yang ngelawan sama orang tua, nanti saya masukin barak. Anak-anak kecil ditunjukin itu nih. Jadi takut ya. Jadi takut gitu. Dia setarain ya Yang mitos. sama Mistis. Pak polisi. Oh, kalau enggak itu Iya, Pak polisi iya, gitu. iya. Oh, sekarang udah pakai Deddy Mulyadi sekarang. Tapi kau setuju nggak kalau Enggak lah. Enggak. kenapa? Yang ngumpulin orang bandel kayak sebenarnya kan kayak konsep penjara. Penjara itu kan cuman bom waktu aja. Kalau silap dikit langsung meledak pasti kan. Orang-orang itu penjara tapi kan kriminal. Kalau orang bandel dikumpulin satu tempat, ya udah mereka tuh bisa jadi makin kreatif bandelnya. Oh iya benar, setuju. Setuju. Ini Kolam- jatuhnya dia mah lempar badan aja, nggak bisa ngurusin jadi kayak lempar badan. Iya, kayak udahlah kasih aja yang mereka takutin. Polisi, Iya. tentara, udah Anak-anak hobi tawuran dikasih didikan militer makin jago makin tawuran. jago. Gitu. Preventifnya apa ya berarti ya? Apa tuh preventif, Preventif tuh? itu apa sih Mas Ilham kalau boleh tahu? Tindakan pencegahan. Asal. Tindakan pencegahannya apa biar siswa-siswa ini enggak Bandel tuh apa ya? Sistemnya diperbaiki Iya, lah, sistem pendidikannya. Kayak si kereta zaman Kencana, dulu. kereta kencana. Kereta kencana ya raja banget. Kayak kereta zaman dulu kan ada orang naik ke atas terus nggak pakai tiket masuk kereta.
Itu jatuhnya nggak punya duit itu kayaknya. Iya kan dengar bandel. Kena Iya. Tapi kan bisa diregulasi berarti setelah sistemnya dibenerin, fasilitasnya diperbaikin, ada lagi tuh sekarang orang-orang aman kereta gitu. Jadi yang salah tuh sistemnya, bukan manusianya. berarti pelan-pelan ya diubah ya sistem pendidikannya. Berarti yang salah nih sistem pendidikannya nih. Belum salah. tepat. Belum. Iya itulah peninggalan Pak Anies juga kan. Terdiam. Kan dia mantan Menteri Pendidikan. Bentar doang tapi. Langsung defense. Gak Topik ada. berikutnya. Ini dugaan ijazah palsu dari Bapak Jokowi. Ini yang masih Kalian cukup ngikutin nggak beritanya nih? Lumayan tapi nggak in banget, nggak in banget. Tapi gue tahu isu inilah gitu yang dia tadi tuh ketemu dosen pembimbing dopingnya. Ketemu dopingnya. Betul. yang mana beneran masih hidup tuh. Iya. Nah, itu nggak tahu. Itu yang tadi. Jadi yang ngeliat itu istriku. Istriku kan cukup follow malah. Follow Jokowi kan. Terus dia Pak Jokowi ini lihat nih dia ingin bilang ke orang bahwa dia tuh beneran kuliah UGM gitu. Apa kuliah videonya dia ketemu sama dosen pembimbingnya. Di captionnya itu kata istriku ya aku nggak lihat langsung. Apa? Binamu cebong? Enggak. Tapi keluarganya iya. Keluarganya iya. Projo ya. Banyak kali projo. Nah, di captionnya katanya Pak Jokowi bilang atau di video itu umur dosennya itu 75. Umur Jokowi 62 saat ini. Tapi masih nggak apa-apa itu. Dua dan 12 tahun. Berapa bedanya? 75 ke 62. Kalau kita kuliah umur 20. dosen pembimbing kita Bimbingan tuh umur berapa? 21 kan bimbingan tuh. Kurangnya aja dulu 75 kurang 62 berapa itu? 13. 23 kan? 23 umur semester 78 tuh kan? Bimbingan kan? 23 umur 23 tambah 12 umur 30-an masih. dosen pembimbing 30 jarang. Ada tapi S2 jarang. bro. S2. Wow. Dosen S2 lah. Mana ada S1 dosen. Dosen S2. Terus doping muda. Biasanya asdos itu kalau muda. Apalagi UGM ya. Iya. Oke. Perhutanan ya, perhutanan. Kehutanan. Maksudnya kasih. Tapi ini Anabel aja, analisa gembel ya. Analisa gembel. Maksudnya kalau beneran kalau nggak ngasih foto isudaan lah. Nah itu kan Yang jadi rame-rame masalah. gitu. Mungkin nggak boleh sama temennya tadi. Kayaknya semuanya ada tuh. Mau tahun berapa foto wisuda rame-rame itu pasti ada tuh. Kita coba baca ya. Pelaporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah memiliki ijazah palsu ke Polda Metro Jaya dilakukan oleh Jokowi. Dia udah ini. Udah ngelapor. Udah dilaporkan. Ini RS. menurutku ya, menurutku nggak salah sih, tapi etis nggak sih pemimpin ngelaporin rakyatnya? Lebih ke kenapa lu bermainnya sama yang level kayak Iya. gitu. Justru di level dia menunjukkan hukum itu bisa berlaku ke siapa aja. Tapi masalah ijazah gitu kenapa Iya, lu ngelaporin cukup membuktikan Kan menurut bisa gue. nyewa orang aja. Nah itu kalau ini pembelaan dari kuasa hukumnya ya. Nyawa orang tuh maksudnya gimana? Nyawa orang tuh maksudnya gimana? Ini kuasa hukum kan? Kuasa hukum orang nih. Enggak gini loh, gini. Ini maksudku gini, kok ada Hokage ngasusin ninja baru nih, ninja kecil. Ninja kecil gitu. Nonton enggak? Nonton banget. Kok Iya. kok Kenapa nggak bisa diselesaikannya aja gitu kan? Ngapain perlu laporan? Ya udah kasih bukti aja. kalaupun emang nggak bisa ngebuktiin, didiemin aja nggak sih? Iya. Kalau gue maksudnya pemimpin aja sih. Iya. Ya tapi kan Dia sebenarnya leader. orang-orang yang dilaporkan ini juga melaporkan Jokowi. Terus Ya atas kasus ini tuntutannya itu tunjukin, buktikan gitu. Tapi ada impact ya laporan orang-orang ini berimpact Ya ke belum Jokowi? tahu sampai sejauh mana ya laporan dari Roy Suryo dan segala macam ini belum tahu responnya gimana. Tapi menurut kuasa hukum Jokowi, ya kalau kau nuduh aku palsu, ijazahku Kutuduh kau bohong gitu. kau buktikan, gitu maksudnya. Jadi dari sisi hukum yang membuktikan itu adalah yang menuduh. Iya. Tapi itu kan kita ngomong hukum nih. Iya. Kita coba bicara dari Logika dasar. kemanusiaan Iya, aja. paham. Dia leader, dia pemimpin. Heeh. Kalau emang nggak palsu, tinggal nih yang aslinya gitu. Kalau emang ada yang aslinya, tunjukin aja ini aslinya. Udah jangan ribut-ribut lagi ya. Ini kok asli gitu. Nah, masalahnya Wise kemarin gitu, wise pensei. dia kan pernah ngundang wartawan katanya jurnalis ke rumah dan katanya sudah ditunjukin ke mereka. Tapi nggak ada publis resmi dari setiap jurnalis itu.
Jadi menurut dia aku sudah nunjukin. Nah maksudnya kalau tertutup ngapain ditunjukin kan itu kan sama aja kayak cuman beberapa orang doang dikasih tahu kan. Iya betul. Kayak ya udah tunjukin aja lu sekolah di mana gitu-gitu kan dia bilang UGM. Minimal foto dia rame-rame sama temannya di UGM tuh harusnya ada. Iya, karena ada katanya foto itu dia, tapi banyak yang bilang itu bukan dia. Terus deskripsinya itu judulnya itu tesis bukan skripsi. Oh. Jadi makin banyak kecurigaan. Iya. Wajar. Makanya dia sampai ke Vatikan kan waktu itu. Ngapain? Ketemu Paus. Hari di mana dia dipanggil ke persidangan, dia ke Vatikan diutus Prabowo. Minta diutus katanya ya. Nggak tahu lah aku kalau katanya itu. gitu di Twitter kan. Nah, ya itulah. Berdoa dia. Oh, berarti jejak bohongnya udah dari Tapi kalau dia emang kesimpulannya apa? Jokowi salah kan? Kalau lu kalau lu Jokowi salah. Gila. Iya, kalau dia kesimpulan Jokowi salah. Nggak ada salah apa benar. Nih yang ada bohong apa jujur. Kalau bohong salah menurutmu? Ya kalau bohong sama salah aja. Tapi menurutmu dia bohong atau jujur? Ya selama belum ada bukti yang secara langsung wah real nih buktinya nih. Tadi katanya foto bohong kata lu. Ya setelah dianalisis ketika dilogikakan ternyata kelihatan bohong kan. Udah kontra aja dari sana. Jadi apapun pembuktian orang nolak terus. Kalau pembuktiannya jelas konkret gitu dan enggak diragukan lagi. Ya percaya kita. Kalau ada tesisnya S2 lagi dia tesis. Tapi kau tadi bilang masa jarak umurnya sama dosen itu kan makanya logika. Anabel kan Anabel. Analisa gembel. Kalau analisa gembel kan ya kita pakai make sense-an kan kayaknya nggak make sense deh kalau misalnya segini gitu. Sebenarnya kan yang masih bikin curiga tuh ya itu tadi kenapa dia tunjukin aja ijazah aslinya selesai itu perkara kan gitu. Sama kayak yang mohon maaf Gibran tuh kan IPK-nya 2,3. Dia nggak pernah buktiin tuh ini sebenarnya 2,3 apa enggak sih gitu. Makanya lah. Ya maksudnya kasih lihat yang sebenarnya berapa biar orang. Ya berarti memang iya segitu. Memang iya segitu berarti. Apa mungkin bisa lebih rendah ya? Dari gerak-gerik. Kok nggak puas kok ya dengan 2,3? Kau tuh pengen dia 1 gitu. Dari gerak-geriknya sih di bawah 2. Astagfirullahaladzim. Tapi menurutku ya, menurut ini waktu Gibran kuliah, Pak Jokowi udah wali kota Solo belum? Udah. Masa iya sih anak wali kota Solo dikasih. Di mana sih Gibran kuliahnya? Singapura. Oh, Singapura. Oh iya wajar. Enggak ada, terbatas. Kekosaan. Enggak punya akses ke sana. 2,3 sih wajar. Iya. Tapi 2,3 Singapura oke aja lah. Karena kau terlalu ini loh. 2, UGM juga, UI juga bagus. UGM juga bagus kenapa? Tapi tunggu dulu Singapurnya mana dulu ya? Nggak jelas tuh, belum tahu deh. Maksudnya bukan bergengsi kayaknya deh. UT kayaknya UT. Dendam. UT Singapura. University Opened gitu. Bukan UT. Jadi baca deh. Laporan tersebut memicu tudingan bahwa Jokowi telah melakukan kriminalisasi terhadap peneliti karena melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya. Mengenai hal itu Jokowi menegaskan bahwa ijazah miliknya bukan merupakan objek penelitian. Mantan Gubernur Jakarta itu mengatakan bahwa dia merasa telah dilecehkan secara berlebihan. Dia ngelaporinnya kita juga merasa begitu. Pelecehan ya. Ngelaporinnya karena merasa kok pelecehan fitnah maksudnya pencemaran nama baik. Kriminalisasi. Jadi menurut masyarakat itu pembuktian ijazah palsu atau tidak itu adalah penelitian oleh Rosyuryo dan teman-teman. Tapi menurut Jokowi itu kan data pribadi, kenapa jadi objek penelitian gitu. Iya, menurut tapi kan tapi susah sekali. Asoy, ayo lanjut. Apa? Lagu. Asal bunyi aja. Tapi untuk jadi presiden nggak harus S1 kan, nggak harus sarjana kan? Ya tapi untuk memimpin rakyat masa pendidikannya harus rendah. Ya masa enggak. Tamat SMA minimal. Maksudnya kau dipimpin presiden S1 emang mau? Kenapa? Ya tergantung track record aja lah. Tapi emang secara peraturan nggak harus ya? Nggak harus. SMA setauku. Oh ya itulah, lu mau bikin sistem pendidikan bener tapi kepemimpinan aja standarnya gitu. Kita nggak tahu kenapa ijazah Pak Prabowo Pak Jokowi digugat kan. Tapi kan untuk jadi presiden emang nggak butuh ijazah S1 kan sebenarnya. Iya. Tapi kok sebagai rakyat standar itu harus dinaikkan atau segitu aja? Nggak tahu sih aku. Maksudnya kalau sebagai rakyat nih yang maksudnya maunya ini standarnya di SMA aja atau
minimal S2 atau S3 gitu untuk jadi ya kan dia adalah orang yang harus kita ikutin gitu. Nanti ada yang bilang emang pendidikan tuh cuma dapat di bangku sekolah. Iya. Nah, gitu. Tapi itu ada valid juga kan ke Bu Susi. Iya. Tapi kan itu dari 1001 kan. Harus dinaikin. Kalau gue harus dinaikin karena lo pemimpin kan gak cuma mimpin doang, ada namanya critical thinking. Lebih ke sana namanya manajemen rakyatnya gimana? Kalau dia misalnya dia kuliah atau karena something dia DO bukan DO lah, tidak lanjut, nggak apa-apa. Minimal dia pernah mengenyam proses itu. Tapi mau jadi presiden bang? Harus lulus ya. Mau jadi presiden. Gue masih kok kalau kuliah aja nggak diselesain kok bisa mau jadi presiden. Tapi critical thinkingnya dapat, ngerti nggak? Padahal waktu itu kita udah punya tinggi tuh standarnya di B.J. Habibie kan dulu tuh udah kita punya presiden standar. Tapi nggak fair lah itu. Nggak bisa dibanding-bandingin gitu, nggak bisa karena udah beda generasi, beda orang juga. Tapi itu menurutku kalau emang Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang baik, leader yang baik gitu, udah selesai. Kalau emang tunjukkan ijazah, tunjukin aja aslinya. Udah selesai hiruk pikuk di bawah-bawah ini. Jangan bikin masyarakat berspekulasi. Iya. Tapi kan bisa jadi ini emang palsu. Teori lain ya. Primagrafi ya. Teori lain itu sengaja jadi bola liar aja di bawah biar ribut. Pengalian isu aja. Untuk pengalian isu dia sedang melakukan sesuatu yang lain gitu. Tapi kan sosok masih ke dia nih, mata masih tertuju ke dia. Jadi apapun gerak-geriknya dipantau. Tapi kalau pengalihan isu sampai segitunya ngelaporin balik. Ya justru itulah ngejaga. Berarti yang diurus dia belum selesai gitu. Lagi proses. Itu konspirasinya. Terlalu orang-orang konspirasi. Kau pernah gak ketemu teman-teman yang setiap ada kafe sepi dia bilang, ini mah money laundry katanya. Michael Jackson masih hidup. Gue percaya. Dikit-dikit money laundry. Bukannya kau itu ya? Enggak. Yang ngomong gitu? Enggak juga. Kapan aku ngomong gitu? Pernah anjing. Emang sering sih. Tapi emang aneh, kafe sepi buka terus dan bagus ya kafenya. Iya, mahal lagi. Tapi terakhir. Ini meme yang beredar. Gue belum lihat lagi. Masa belum lihat sih? Belum lihat meme. Meme yang beredar di Twitter sih, aku ngeliatnya banyak di Twitter. Ada foto Pak Jokowi dan kenapa El Praps dibilang Prabowo. El Prabowo. Pak Jokowi dan Pak Prabowo foto ciuman dari AI. Aku juga belum lihat, tapi aku udah lihat. Bibir, pipi, cipot kalau gitu. Mocel. Iya. Bibir. Kalau ciuman pasti bibir. Pak Prabowo pakai baju militer lagi. Waduh, ini ya. Dan hubungannya kan emang mesra kan sebenarnya. Ini nih ada nih. Ini. Itu ada tuh.